Apa isi dan pengadilan garis besarnya adalah isi berupa penyesalan atas peruntuhan Majapahit dan mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dari peruntuhan Majapahit adalah Wali Songo. Maka disebut di situ dalam tabungan itu Wali Songo itu wali itu diplesetkan menjadi walian. Walian artinya kebalikan. Maksudnya adalah Wali Songo itu orang yang tidak tahu budi, diberi jasa baik oleh Raja Majapahit, tapi kemudian dia justru menghancurkan kerajaan Majapahit. Di dalam Selat Tabagarun juga dipisahkan fikih sebenarnya. Jadi bagi orang Jawa ini Selat Tabagarun ini beberapa bulan yang lalu masih dimuat secara serial di koran Solo Pos. Jadi bukan ini cerita Tabagarun, cerita Belanda. Nanti Selat Tabagarun itu bukan Belanda memuji-muji Kristen, tapi Islam digambarkan sebagai agama yang buruk dan sebagainya. Ya. Tapi ini jadi sumber sejarah nasional. Ini contoh terjemahan Profesor Rashidi. Isi bagian kitab Tabagarun itu kayak ini. Kalau yang tahu bahasa Jawa bisa baca. Ini bahasa Jawanya udah lama. Dia menyebut Nabi Muhammad Rasulullah manunggal para nabi, Muhammad makaman kubur, rosok kang salah, milo kewan potong-potong, enjing suruh, nekep dodok selupikan, jungkir-jungkir narasi. Terjemahannya begini, ada pun orang yang menyebut nama Muhammad Rasulullah Nabi terakhir, ia sesungguhnya melakukan zikir salah. Muhammad artinya makam atau kubur, Rasulullah artinya rasa yang salah. Oleh karena itu, ia itu orang gila, pagi sore berteriak-teriak, dadanya ditekan dengan tangannya, berbisik-bisik, kepala ditaruh di tanah berkali-kali. Itu banyak kutipan-kutipan yang mengejek orang Islam dalam kitab Tabagarun. Ada satu kitab lagi yang banyak dikutip juga di Jawa ya, namanya kitab Darul Usul. Jadi sangat bohong kitab. Ejek Islam juga, Allah artinya Allah, yang jelek dan seterusnya. Jadi contoh bagaimana buku-buku sejarah seperti yang sekarang diajarkan tanpa sadar anak-anak kita disekoti satu yang keliru tentang sejarah. Apa sih pentingnya kalau kita meluruskan? Akhirnya, bagus sekalian, anak-anak kita tidak tahu, tidak paham bahwa yang menyatukan Nusantara ini adalah para ulama. Yang menyatukan Nusantara bukan Gajah Mada, bukan Majapahit. Yang menyatukan Nusantara sampai Thailand Selatan, sampai Filipina. Sebelum Portugis datang, seluruh Filipina itu lebih Muslim sampai Manila. Kemudian setelah Portugis datang, diserang kaum Muslimin bertahan di Filipina Selatan. Filipina Selatan bisa bertahan karena dibantu dari Makassar. Jadi meskipun banyak kerajaan Islam di sini, gak disebut kerajaan nasional sejarah, tapi mereka saling membantu. Lihat bagaimana Syekh Yusuf Makassar. Beliau seorang ulama diambil menantu oleh Raja Boni. Kemudian beliau mengembara ke Aceh selama 5 tahun, menimba ilmu di sana. Kemudian menimba ilmu ke kerajaan Banten, dan beliau diambil lagi menantu oleh Raja Banten. Jadi istrinya 2 anak raja semua. Itu ulama besar. Saya Yusuf Makassar datangnya dibuang ke Belanda, ke Cape Town, ke Afrika Selatan, dan di sana mengembangkan Islam. Sama dengan pasukan di Ponorogo yang dibuang ke Manado. Sehingga di sana untuk komunitas Muslim Jaton, Jawa Tengah. Saya baru tahu kampung saya di daerah Bojonegoro itu ternyata orang cerita orang tua yang saya tanya. Di situ ada makam, katanya makam para wali, makam namanya Mbah Sinari. Tapi ternyata Mbah Sinari adalah prajurit di Ponorogo yang kalah perang, kemudian mereka lari dan mereka menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang mereka masuk di sini. Ini dulu yang kenapa tanah Jawa ini menjadi Muslim semua, ya hanya sebagian kecil yang tidak Muslim, harus ada dakwah yang luar biasa. Bagaimana para ulama dulu, para pendakwah Islam ini tanpa bantuan tentara, mereka bisa menyatukan ribuan pulau, ribuan suku dengan bahasa yang berbeda, dengan jarak yang begitu luas, ya, tanpa alat komunikasi seperti sekarang. Dan semua